Pemirsa dan sahabat Suyanto.id, ketemu lagi di channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Suyanto.id. Channel ini dibangun untuk membuat alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik, yaitu channel-channel yang hanya berbasis pornografi dan juga pola hidup yang hedonistik. Nah, oleh karena itu, klik subscribe supaya kita bisa eksis bersama dalam memberikan channel-channel yang berkonten alternatif mendidik. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Kita masih dalam serial mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Kita berada pada episode 23. Narasumber kita adalah Profesor Said Hamid Hasan, PhD. Ya, bisa PhD, bisa doktor, sama saja. Ya. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia yang berlokasi di Bandung. Nah, kali ini apa yang akan kita bicarakan? Kita akan berbicarakan bagaimana implementasi kurikulum, apakah katakan capaian pembelajaran di level sekolah yang ini jarang disuarakan orang. Nah, kita ingin menyuarakan supaya bisa untuk refleksi bagi pengambil kebijakan dan juga para guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan sebagainya. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Suyanto dan para penggemar Suyanto.id. Kita bertemu lagi. Sudah lama sabbatical leave. Ya. Ya, kita sudah berada di episode 23, Pak Hamid. Di samping penyela episode IKM itu ada, seperti pembicaraan kita tentang rancangan Undang-Undang Siksiknas. Ada 2 episode. Jadi kalau saudara pemirsa episodenya beda-beda karena temanya beda. Nah, gimana Pak Hamid? Mengenai capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka. Guru-guru banyak yang bingung. Guru-guru merasa tidak tidak jelas bagaimana yang harus dilakukan. Apa benar ini di lapangan begitu, Pak Hamid? Iya, saya dapat laporan juga begitu karena kebetulan juga beberapa mahasiswa S2 saya, S3 saya adalah juga guru dan juga mereka menyampaikan juga keluhan yang sama seperti begitu ya. Jadi mereka mengalami kesulitan sebetulnya memahami capaian pembelajaran. Pelatihan yang mereka terima tidak cukup bisa sampai operasional mengembangkan capaian pembelajaran itu. Nah, sementara itu mereka sudah terbiasa kan dari dulu ada pokok bahasan, Ya, ya. jelas. Kemudian pokok bahasan diganti dengan KD. Nah, Ya. tapi juga jelas ya, artinya apa yang harus dibahas. Nah, sekarang kalau dia baca capaian pembelajaran, memang ada di situ ada dua esensi ya, yaitu yang pertama adalah pemahaman dan yang kedua adalah keterampilan proses. Nah, di sini di dalam pemahaman itu dia harus mengkaji setiap apa yang ditulis di dalam sana, sehingga dengan demikian itu satu persoalan kembali bagi guru, karena guru harus mengidentifikasi hal-hal semacam itu. Dan jumlahnya juga tidak sedikit. Jadi kalau dikatakan bahwa ini lebih sederhana, lebih esensial, itu juga tidak gitu ya. Ya. Eh, Demikian banyak, umpamanya saya ambil contoh mengenai IPA itu, yang untuk elemen pemahamannya ya, elemen pemahamannya yang tadi mengenai content wise gitu kan, seperti begitu. Nah, di situ ada masalah berpikir ilmiah, ada masalah HOTS, ada makhluk hidup, ada atom, ada sistem oksigen, ada sistem organisme, gerak, gaya, semua yang dulu ada juga ada di sana gitu kan. Nah, kalau saya lihat sejarah juga demikian. Apa yang ada di sejarah Indonesia, ada yang di mata pelajaran sejarah, juga ada di sana semua. Nah, tetapi guru harus meneliti satu-satu. Nah, kemudian guru harus merancang ini di dalam proses pembelajarannya. Jadi dengan demikian katakanlah guru umpamanya melihat ada energi,
kemudian ada isolator, Mhm. kemudian ada konduktor. Guru harus bisa memisahkan apa itu konduktor, apa itu isolator, dan kemudian menyatukannya juga Mhm. dengan sistem berpikir, kemudian menyatukannya juga dengan apa yang dikatakan dengan keterampilan proses, Ya. yang kalau saya bacakan mungkin Pak Yanto akan, guru-guru juga akan apa tahu bahwa itu mirip, yaitu yang pertama dalam keterampilan proses itu adalah mengamati, yang kedua mempertanyakan, yang kemudian merancang penelitian, Mhm. Ya. yang keempat memproses informasi, kemudian mengevaluasi informasi apa hasil penelitiannya, Mhm. dan kemudian mengomunikasikan. Jadi apa ya sama dengan Sebetulnya keterampilan sama tuh Pak Ahmed dengan kurikulum ah, 2013 yang dikatakan ya scientific approach dulu. iya, sebetulnya itu juga. Jadi dan ini kan harus di match oleh guru. Ya, Mhm. kalau guru apa sedangkan pengembangan keterampilan proses ada lagi di dalam sana keterampilan berpikir. Nah, Mhm. di dalam apa elemen pemahaman itu ada keterampilan berpikir. Jadi dengan demikian di sini kebingungan guru, ya, dan kemudian merasa bahwa ini lebih lebih sulit bagi guru untuk bisa merancang pembelajaran yang betul-betul ini. Apalagi kemudian kan waktunya lebih sedikit Pak Yanto. Ya, ya. Ya, Dan waktunya lebih sedikit karena 80% yang bisa dipakai. Kemudian yang 20 sampai 25% itu kan dipakai untuk project, ya. project. Belum lagi mengembangkan ini untuk projectnya. Jadi Mhm. dengan demikian apa banyak persoalan yang dihadapi oleh guru dalam mengimplementasikan kurikulum ini. Itu Ya, yang keluhan yang paling banyak dilakukan oleh. oleh para guru kita ya. Dan saya kira ini kan masukan yang aktual. Mudah-mudahan kementerian melakukan pelatihan, pendampingan. Mungkin kementerian itu mengandalkan adanya guru penggerak, Pak Hamid. Apa itu perannya? Itu guru penggerak untuk membuat solusi terhadap hal-hal yang dihadapi guru ini. Mungkin nggak berkutik juga ya, karena di samping jumlahnya itu sedikit dan juga materi dalam training guru penggerak itu kan tidak pada substansi saya kira. Itu pada instructional leadership lebih seperti itu. Gimana Pak Hamid? Iya, guru penggerak itu seperti kata Pak Yanto memang jumlahnya sedikit, ya, dan apa mereka apa tidak berada sampai ke dekat sekolah yang itu yang harus mereka bina gitu kan ya. Dan kemudian apa walaupun mereka ada yang di daerah bukan hanya kota gitu kan, Hmm. seperti itu, tetapi itu dan kemudian kemampuan mereka sendiri sebetulnya belum belum apa kalau kita katakan itu belum established, ya, belum Ya, ya, mantap gitu seperti itu ya. Apa belum apa menjadi diri dia gitu kan seperti ya. itu. Belum menjadi tradisi dia. Sehingga dengan demikian sebetulnya mereka sendiri masih ada beberapa masalah. Hmm. Masih masih Sing- masih banyak tanya-tanya. Artinya masih ada keraguan. Ya, Kadang-kadang mereka guru penggerak itu konon melakukan pendampingan misalkan saja di SD. Tiba-tiba disuruh menjadi kepala sekolah SMA. Yang itu apa lesson learn-nya itu kan beda sama sekali. Itu kan ya, itu antara membina rumah tangga dengan membina negara gitu ya. iya, iya. RT dengan negara ya beda. Ya, jadi apa Pak Ahmed yang bisa kita sarankan kepada guru penggerak ataupun sekolah penggerak atau yang bergerak-penggerak yang lain itu supaya guru-guru kita itu tidak mengalami kebingungan di dalam melaksanakan IKM terkait dengan capaian pembelajarannya itu Pak Ahmed. Tentu Ya, Pak. jadi memang harus step by step dan itu harus dalam bentuk workshop gitu ya. Hmm, Apa kalau guru penggerak kan 9 bulan Pak Yanto bisa bayangkan. Itu ya, pun masih ada masalah gitu kan ya. Mereka dilatih 9 bulan itu pun masih ada masalah. Karena apa kalau seperti kita bicara beberapa waktu yang lalu, kalau guru itu hanya dilatih sekali walaupun lama, ya, maka dia tidak akan bisa menguasai itu dengan baik. hmm, Dia harus berulang kali, berulang kali. ya, ya Jadi betul.
paling tidak kan artinya di sini guru itu harus tahun ini dilatih, tahun depan dilatih, tahun depan lagi dilatih, dalam 3 tahun ini, Hmm. wah itu dia bisa menguasainya Ya, ya. ya. Guru penggerak juga demikian Pak Yanto, walaupun 9 bulan, tetapi itu belum tentu menjadi satu kebiasaan baru bagi mereka. Ya. Sebab apa yang dilatihkan, di workshopkan itu, belum tentu semua masalah muncul. Mhm. Ya, Ini kan, ya. di sana persoalan. Jadi kasusnya dia kurang menghadapi case yang lebih lengkap, terutama yang contemporary case misalkan saja. Dan tentu saja itu karena sedikit, karena tidak lengkap, maka itu tidak sesuai dengan prinsip belajar biofizik yang practice make perfect. Jadi mungkin guru-guru penggerak itu juga kurang praktek lapangan juga, Pak Ahmed. Boleh. Ya, ya, tadi saya katakan, hanya kan sekarang mereka tidak dievaluasi tampaknya ya, tidak dievaluasi dalam pengertian lebih besar ya, tetapi hanya dievaluasi pada waktu mereka dilatih, oh ya sudah bisa gitu kan. Mhm. Nah, kemudian setelah mereka di lapangan sesungguhnya, bahkan setelah 1 tahun ini, itu tidak ada evaluasi terhadap apa yang mereka lakukan sebetulnya. Ya, Ya, jangan-jangan mereka back to basic gitu ya, kembali ke dasarnya. Ya, sebab kementerian kan juga pernah mengalami itu, Pak Yanto. ya betul. Ya, ya, Mereka dilatih dengan baik dan betul-betul bisa melakukan apa yang dilatih, tetapi setelah sampai di sekolah kan mereka kembali normal lagi gitu kan ya, ya, ya. seperti. Dia untuk memasuki new normal itu memang perlu culture yang Ya, beda kan, dan membangun culture itu nggak bisa 9 bulan begitu saja diberi modul kemudian dilatih. Yang kebanyakan apalagi guru penggerak itu dulu pelatihannya itu trainingnya kan masih musim pandemi ya Pak Ahmed. ya, Mungkin betul. lebih banyak online-nya dulu itu mungkin. Ya, dah. Nah, Nah, guru-guru. sekarang juga dia umpamanya melatih satu sekolah itu mungkin 1 2 guru yang dilatih. Hmm, Ingat nggak pendekatannya dilakukan kementerian pada waktu itu kemudian meminta sekolah ada in-house training ya. supaya semua guru terlatih gitu kan seperti itu. Hmm. Nah, kalau itu tidak, bagaimana dia bisa melatih orang banyak? Ya, sebetulnya strateginya masih lebih baik zaman apa ya, MGMP, KKG itu kan punya basis di sekolah masing-masing, Pak Mit. Dan Iya. ini kan seolah seolah ini kalau datang ke sekolah yang akan dia seperti kedatangan orang asing itu sekolah itu. Sehingga Mhm. resistensi ada saya kira. Oh, Tetap tentu. Ya. Mengubah kebiasaan itu tidak mudah gitu kan. kamu. Dan, dan orang itu cenderungnya kan nggak mau berubah. Iya. Ya, Pak Yanto, Pak Yanto walaupun sudah lama di Amerika, kalau setiap hari makan steak juga tidak nyaman kan? ya nggak Pasti nyaman. maunya gudeg. Ya, harus harus makan rusip lah paling Lah, tidak. Ya. Aduh. Nah, yang bingung-bingung itu konon gimana cara solusinya Pak itu? Mengandalkan siapa ya? Ya orang bingung-bingung untuk mencapai CP itu. Mengandalkan kepala sekolah atau usaha sendiri ya? Usaha sendiri. tidak, ini harus Ya. dibangun sistem. Hmm. Kalau saya boleh mengusulkan, ini harus dibangun sistem dan dalam sistem itu melibatkan banyak komponen. Artinya bukan mengandalkan pada sekolah penggerak saja, Hmm. tapi yang harus dilatih itu adalah pada LPTK. Karena LPTK ada di setiap provinsi Iya, dan ya, dan punya dosen-dosen MKPBM kan. ya. Artinya punya basic lah ya. Dan walaupun mereka harus dilatih lagi Hmm. untuk ini. Kemudian tentu saja dinas-dinas itu harus Hmm. diikutsertakan gitu kan. Kemudian kalau masih ada MGMP seperti kata Pak Yanto tadi, Hmm. itu juga dilibatkan ya. Nah, LPMP itu yang sekarang namanya diganti itu juga barangkali ini. Balai Jadi besar. ya besar itu.
juga harus dilibatkan. Karena ini pekerjaan bersama. Ya. Tidak bisa hanya dilakukan oleh satu komponen, apalagi dia harus melaksanakan tugasnya juga. Ya, oke lah. Jadi ini memang masalah ya, Pak Hamid, masalah bersama dan tentu saja kita Pak Hamid menyatakan melibatkan LPTK itu artinya LPTK nggak boleh dikubur hidup-hidup seperti di RUU Sigdiknas itu Pak Hamid. Itu satu pandangan yang salah sama sekali. Ya. Ya, di samping dia sudah eksis, dia sudah punya tradisi, dia punya sumbangan, tapi dia memang dibutuhkan. Ya, ya. Kalau kalau misalnya belum perform, itu kan harus ada capacity building. Oh iya. Ya, ditingkatkan. Hmm. Bukan budaya itu budayanya melihat kekecewaan bubarin gitu ya. Apa? Bagaimana dengan yang lain? Nah, Universitas, sekolah gitu, dibubarin aja semua gitu ya. ya itu. bahkan bahkan direktorat. Iya, direktorat juga bubarin semua. Oke, semuanya dengan shadow ke. Aduh, ya, ya oke lah, Pak Bet. Kita ini apa rileks-rileks, ketawa-ketawa, tapi kita punya message untuk memberikan feedback kepada pengambil kebijakan. Iya, Mudah-mudahan betul. ini ada yang mendengar dan ada yang mengambil inisiatif untuk memperbaiki, untuk bagaimana guru menjadi lebih tidak bingung dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Terima kasih Pak Hamid atas kehadiran Sama-sama. suyanto.id. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Oke? Amin, amin, Amin. amin. Terima kasih. Sama-sama juga Pak Yanto dan juga para pendengar Yanto.id ya. Kita semua sehat dan kita melaksanakan tugas kita. Amin. Oke. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.